Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nur Hidayah dengan NIM 2520808. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan praktikum laju fotosintesis. Pertama, yaitu tujuan utama dari praktikum laju fotosintesis yaitu membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan gas oksigen, dan yang kedua mengetahui faktor eksternal yang memengaruhi kecepatan laju fotosintesis. Yang selanjutnya ada dua perlakuan, yaitu perlakuan fisik dan perlakuan kimia. Pada perlakuan fisik ada 3, yaitu suhu dingin, suhu panas, dan intensitas cahaya. Pada suhu dingin yaitu mengatur air hingga suhu 10 derajat Celcius menggunakan es batu. Lalu pada suhu panas yaitu mengatur air hingga 70-75 derajat Celcius menggunakan air hangat. Dan yang terakhir yaitu intensitas cahaya. Pada intensitas cahaya kita bisa langsung menggunakan cahaya dari matahari di luar ruangan atau di atas meja dan di bawah meja. Untuk perlakuan kimia yaitu menambahkan larutan NaHCO3 sebanyak 4 ml ke dalam 396 ml air sebagai penyedia karbon dioksida tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pengamatan, yaitu menghitung jumlah gelembung selama 15 menit dalam 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit terakhir. Jika sudah, yaitu mencatat jumlah gelembung yang ada di dalam tabung, lalu menghitung rata-ratanya serta memberikan simbol keterangan plus hingga min. Yang selanjutnya yaitu ada 6 perlakuan. Perlakuan A yaitu air es yang menghasilkan total 29 gelembung dengan rata-rata 1,93 per 5 menit. Jadi keterangannya yaitu plus. Jumlah gelembung yang sedikit menunjukkan laju fotosintesis yang lambat. Suhu rendah menurunkan energi kinetik molekul dan aktivitas enzim fotosintesis di kloroplas. Yang kedua, perlakuan kedua yaitu air panas dengan suhu 70-75 derajat. Pada perlakuan kedua ini menghasilkan total 50 gelembung dengan keterangan plus. Namun jumlah gelembung menurun drastis menjadi 0 pada menit ke-15. Awalnya suhu tinggi ini meningkat aktivitas molekul dan reaksi enzimatik, namun suhu ekstrim akhirnya merusak enzim. Penurunan drastis ini terjadi karena enzim fotosintesis itu mengalami denaturasi akibat panas yang berlebihan. Untuk perlakuan yang ketiga yaitu penambahan NaHCO3 ke dalam 396 air, menghasilkan total 22 gelembung dengan rata-rata 1,46 per 5 menit dengan keterangan plus. NaHCO3 ini berfungsi sebagai penyedia karbon dioksida tambahan bagi tanaman yang terdapat dalam tabung atau gelas reaksi tersebut. NaHCO3 ini meningkatkan ketersediaan siklus Calvin pada perlakuan ini sehingga tetap bergantung pada kecukupan cahaya. Yang selanjutnya yaitu perlakuan dalam ruangan yaitu di atas meja. Ini menghasilkan gelembung 15 dengan rata-rata 1 per 5 menit dengan keterangan plus. Jadi ini laju fotosintesisnya sangat rendah karena intensitas cahaya di dalam ruangan itu sangat berkurang, tidak seoptimal di luar ruangan. Lalu pada perlakuan kelima yaitu di luar ruangan, yaitu cahaya matahari langsung.
yang menghasilkan 625 gelembung dengan rata-rata 41,6 per menit dengan keterangan plus. Pada perlakuan kelima atau perlakuan di luar ruangan, yaitu mendapatkan cahaya matahari langsung. Ini adalah laju fotosintesis yang paling optimal. Yang selanjutnya yaitu perlakuan terakhir, yaitu dalam ruangan di bawah meja atau di tempat yang gelap, yaitu menghasilkan total 18 gelembung dengan rata-rata 1,2 per 5 menit dengan keterangan plus. Laju fotosintesis ini sangat rendah karena posisi di bawah meja dan kurangnya cahaya matahari, karena tidak langsung mendapatkan paparan cahaya matahari. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu ada 3. Yang pertama, fotosintesis terbukti menghasilkan oksigen. Dan yang kedua yaitu ada 3 faktor kunci, yaitu laju fotosintesis sangat bergantung pada intensitas cahaya, suhu lingkungan, dan ketersediaan CO2 atau karbon dioksida. Dan yang terakhir yaitu menyatakan bahwa cahaya matahari adalah katalisator utama dalam praktikum ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.